Cobain lagi videonya tuh. Yang biru tuh. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Saya menyambut Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Shalom, Herca Rompis, Bunga Sherly, Seri Senduk, Suryani Hasan, Titus Tato, Alfonso Tony. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semuanya Bapak Ibu yang boleh hadir hari ini, selamat malam. Biarkan kasih karunia dan anugerah Tuhan terus ada buat kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu siap untuk memuji menyembah Tuhan? Kita percaya malam hari ini, biarkan ini menjadi malam di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semakin kita bertumbuh dalam firman-Nya, semakin kita bertumbuh dalam kebenaran-Nya, semakin kita mengalami janji Tuhan. Hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh hampiri Tuhan. Kami berkata kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Malam hari ini biarkan setiap kami Tuhan boleh terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lawat kami malam ini Tuhan. Buat kami mengerti rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami, berkati waktu ini sehingga menjadi waktu di mana kami mengalami Kristus secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan Kau lembut, Kau manis, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari umat Tuhan katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah
Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ibadah kita menjadi sesuatu yang biasa kalau tanpa kehadiran Roh-Nya. Tetapi ibadah kita menjadi luar biasa ketika kita izinkan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya hadir di tengah-tengah kita. Saudara, mari sama-sama saya mengajak kita, ayo punya hati yang merindukannya hadir di tengah-tengah kita. Biar apa yang kita kerjakan malam hari ini bukan menjadi sesuatu yang agamawi, tapi kita boleh sama-sama mengalami Dia, merasakan kuasa-Nya. Mari sama-sama umat Tuhan sekali lagi nyanyikan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ma Tuhan katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari umat Tuhan, mari kita sembah, mari angkat pujian penyembahan kita bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu menyembah. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Inna sakara lamayanamu, Roh Kudus Kau hadir sekarang, hadir sekarang, menjamah umatmu, menjamah umatmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku merah bersamamu. Mari sama-sama katakan, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat, dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Mari sama-sama katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menopang hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Tangan Tuhan tak kurang panjang, amin, untuk selalu menolong
katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari umat Tuhan katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Mari umat pemenang sama-sama malam hari ini naikkan syukur kita yang terbaik bagi Dia. Mari sama-sama umat Tuhan katakan haleluya. Mari bersyukur kepadanya. Angkat suaramu bagi Dia. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita. Ada mujizat dalam ucapan syukur kita. Ada mujizat dalam ucapan syukur kita. Malam hari ini setiap umat Tuhan
mari mengalami setiap janjinya bagi kita. Haleluya. Ada mujizat. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Uriala mahakana masyekana moyana lamaya shalom. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah. Bala-bala-bala-bala-bala. Shekana hata karala masyakana lamu. Uriala maya shalom. Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari sama-sama katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sembah Dia malam ini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa
Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mari umat Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, oh, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari umat Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat kami. Ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ada hadirat Tuhan yang di tengah-tengah kita. Saya mengajak Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Biarkan hadiratnya turun menjamah. Hadiratnya menjamah hidup kita. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ya, hadiratnya menjamah hidup, hadiratnya memulihkan hidup. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di hidup kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang diterima.
ditebus Tuhan. Baku yang berkembang di padang yang gersang, ku percaya mujizat, sebab percaya Bapak Ibu yang hari ini sudah mengirimkan pokok doa di mana engkau ingin pemulihan terjadi, mari saya mengajak Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. I believe in miracle. Kita percaya ada mujizat Tuhan. Kita percaya malam hari ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kita menyembah karena kita mengingini pemberi mujizat itu. Tapi percayalah saat engkau mengingini Tuhan, maka mujizatnya pun turun dalam hidup kita. Setiap pokok-pokok doa yang sudah dikirimkan lewat WA maupun lewat live comment, mari sama-sama saya mengajak kita semua menyanyikan pujian ini. Ini sebagai imanmu, dengarkan baik-baik. Orang yang bersungguh-sungguh berdoa adalah orang yang menyatakan imannya. Kita percaya malam hari ini kuasa Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, mujizatnya dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari saya mengajak kita nyanyikan pujian ini, katakan, ku percaya mujizat, ku yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan, amin. Kuliah baku yang berkembang di padang yang gersang, amin. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku percaya mujizat, ku yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan, amin. Terima mujizatmu malam ini, amin. Terima mujizatmu yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saudara, engkau yang sakit ada di bagian yang sakit, hari taruh tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Entahkah itu di perut, entahkah itu di bagian pundak, ataupun di bagian jantung, di ulu hati. Dengarkan baik-baik. Bagianmu percaya. Waktu engkau percaya ada mujizat Tuhan, maka ada sesuatu yang bekerja di tengah-tengah engkau. Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Setiap hari ini, setiap bentuk penyakit apapun, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menyembuhkan. Kuasa Tuhan menyembuhkan malam hari ini. Di dalam nama Yesus, ada urapan Tuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir. Hari ini di dalam nama Yesus, malam hari ini di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima mujizat. Ora bahasa kanan. Terima mujizatmu. Ora bahasa kanan. Ora hatakara. Terima mujizatmu. Pemulihan buat anak-anakmu dalam nama Yesus, kelepasan di dalam nama Yesus. Terima mujizatmu malam ini. Terima mujizatmu malam ini. Terima mujizatmu malam ini. Terima dengan iman.
Rahata karanama, yang sakit disembuhkan. Hari ini pemulihan terjadi. Yang sakit di bagian kaki, dengarkan, yang di bagian kaki, di dalam nama Yesus ada kuasa yang mengalir di bagian kakimu, membuat apapun bentuk rematik, apapun tulang yang tidak sehat, aku berkata di dalam nama Yesus kesembuhan mengalir right now, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Irana mahakana maya shikiana nama 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 kana maya nama jadi sembuh di dalam nama Yesus. Jadi sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Ku percaya mujizat yang telah bebas, sungguh aja diubahkan, yang ditebus Tuhan. Kuliah baku yang berkembang dan yang gersang, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ada pertobatan, ada suami-suami yang belum mengenal Tuhan di jamah Tuhan malam hari ini. Aku berdoa terjadilah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadi. Ya ralaba shikana karana mataka. Ora nama shikata karana. Ada kandungan yang dibuka di dalam nama Yesus. Oh rialabata karana basyakara lamata. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima mujizat-Mu malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu. Angkat tangan kita. Selamat datang kesembuhan ilahi. Selamat datang kesehatan ilahi. Selamat datang setiap promosi ilahi. Selamat datang pemulihan ilahi di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Terjadilah. Dan kami berkata hari ini, selamat tinggal keterpurukan, selamat tinggal setiap kegagalan, selamat tinggal setiap sakit penyakit. Ya, aku terima mujizat Tuhan malam hari ini, karena Tuhan berperkara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami minta roh hikmat wahyu pengertian hari ini. Membuka mata dan telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Selama firman dibagikan hari ini. Yang sakit disembuhkan. Yang susah, yang bingung terima jawaban daripada Tuhan. Dan kami melihat perubahan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Dengan cara yang sederhana kami tangkap firman. Firman-Mu menuntun kami untuk kami lebih dalam lagi mengerti akan apa yang menjadi yang Tuhan mau, kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa, kami percaya. Mari Bapak Ibu yang siap terima firman Tuhan dengan iman, sama-sama kita berkata amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom semuanya. Dimanapun Anda berada hari ini, damai sejahtera Tuhan turun atas hidup Bapak Ibu saudara semua. Amin. Dan saya melihat perubahan yang dahsyat terjadi. Ada kesaksian yang dikirimkan saya tadi sebelum siaran saudara. Ada satu ibu yang berkata, Pak puji Tuhan terima kasih, suami saya
yang dulunya terikat dengan alkohol, puji Tuhan, sudah terlepas dari alkohol. Sudah beberapa minggu atau berapa ini sudah enggak pernah jamah dan teman-temannya pun pulih dan tidak bertobat dan tidak mau lagi jamah alkohol. Puji Tuhan Pak, doakan terus supaya suami saya boleh mengalami terus kesembuhan dan mujizat Tuhan. Amin. Saya berdoa terjadilah seperti imanmu. Ada kesaksian juga dari satu ibu berkata, Pak, puji Tuhan, tes swab kami dinyatakan negatif dan kami boleh dinyatakan pulang. Saudara, puji Tuhan, ada kesembuhan Tuhan yang terus mengalir, ada mujizat Tuhan, ada pertobatan dari saudara-saudara kita, dan saya percaya hari ini adalah hari yang dahsyat di mana Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi kita. Katakan amin, katakan haleluya. Bapak Ibu siap untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan? Saya ulang hal yang sederhana pagi hari ini, malam hari ini saudara. Saudara, di pagi hari saya sampaikan tentang sesuatu yang namanya doa yang sungguh-sungguh. Saya mau cuplik ini sebentar, supaya saudara punya sebuah pemahaman yang sama tentang apa yang disebut dengan berdoa sungguh-sungguh. Ternyata yang disebut dengan doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang menyatakan iman. Amin. Jadi saudara, waktu engkau menyatakan imanmu, sebenarnya engkau adalah bagian orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar sikap agamawinya, tetapi bagaimana yang di dalam. Ketika kita nyatakan iman kita menyatakannya. Di sana sedang kita memiliki sebuah kuasa doa dan disebut dengan doa yang bersungguh-sungguh. Jadi saya berdoa malam hari ini setiap kita semua menjadi orang-orang yang sungguh amat baik. Orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Maka saya berdoa bagaimana Tuhan boleh menyatakan kuasa, mujizatnya, perkenanannya, dan hal-hal yang dahsyat terus terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, malam hari ini saudara, saya akan bahas tentang satu tema, yaitu tempat pengirikan. Saudara, kita pernah membaca Alkitab dan di sana tertulis dengan kata pengirikan. Dan ternyata ketika saya belajar tentang kata pengirikan, ada sesuatu yang menarik di sana. Dan saya berdoa Bapak Ibu boleh tangkap firman Tuhan malam hari ini, sehingga terus membawa hati kita terus semakin mendekat dengan Tuhan. Karena menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan akan memunculkan siapa dombanya dan siapa yang akan jadi kambingnya. Siapa yang gandum dan siapa ilalangnya. Jadi akan ada yang namanya di penampian secara rohani. Dan saya berdoa setiap kita boleh menjadi orang-orang yang terus akan mengalami janji dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang terus sampai garis akhir. Kita menjadi orang yang finishing well. Kita berjalan dan didapati menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan dahsyat. Kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu mau jadi domba atau jadi kambing? Itu pilihan Bapak Ibu. Maka hari ini belajar dari yang namanya tempat pengirikan ini. Tempat pengirikan apakah itu? Tempat pengirikan biasanya merupakan tanah datar dan keras, tempat terbuka dengan angin yang kencang, jauh dari pemukiman warga atau masyarakat yang ada. Jadi kenapa butuh angin kencang? Karena bagaimana mereka mengirik waktu mereka menampi, maka ketika sekam itu dinaikkan, maka itu sekam akan terbawa oleh angin, jadi terpisah. Ada 3 proses dalam pengirikan. Mengirik memisahkan gandum dari batang jeraminya. Biasanya dipakai untuk bagaimana sapi itu memutar gilingan lalu bagaimana itu dipisahkan. Yang kedua, mengirik juga berbicara tentang kata menampi. Saudara, memisahkan gandum dengan sekam yang kelihatannya sama, tetapi yang tidak berbobot akan terlempar dari tampian. Perhatikan, saudara, kalau kita pernah lihat orang di desa, saya pernah tinggal di desa. Jadi kalau saya lihat nenek saya waktu itu, dia saudara, nampi saudara, maka dia akan ada gandum, ada sekam, ada padi, ada yang kotorannya akan ditampi seperti itu, digoyang-goyangkan agak naik ke tinggi gitu, maka yang sekam akan terpisah. Nah sama. Nah ketika saya membaca ini saudara, yang berbobot akan tinggal di dalam tempat tampian, tetapi yang sekam akan terbang.
Secara rohani ketika saya menangkap ini, Tuhan di akhir zaman ini akan menunjukkan sebuah kualitas dan memilih orang-orang yang memiliki kualitas yang berbeda. Siapa yang percaya dan tetap tinggal di dalam anugerah Tuhan, tinggal di dalam karya Kristus, mereka yang tetap akan memiliki kehidupan yang berbobot. Tetapi orang yang kelihatannya agamawi, tetapi mereka tidak tinggal di dalam Tuhan, mereka akan terbuang dari tempat tampian. Ini bicara apa? Kalau kita bicara akar zaman ya, ini bicara tentang sesuatu orang yang terlempar. Mereka orang yang tidak akan masuk dalam karya keselamatan. Maka saya berdoa, biarkan kita menjadi orang-orang yang berbobot dan memiliki kualitas. Karena orang yang seperti inilah, orang yang akan tetap mendapatkan perhentiannya, yaitu dalam kekekalan. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, kita terus menjadi orang-orang yang terus berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika saya merenungkan tentang kata mengirik, tempat pengirikan, ternyata di Alkitab ada beberapa tempat yang dipakai untuk tempat pengirikan, tetapi memiliki sebuah kejadian yang berbeda-beda. Nah, saya mau ingin Bapak Ibu menangkap dari sebuah sisi rohani, sehingga kita boleh berjalan dengan Tuhan, kita ngerti kehendak Tuhan, dan semakin hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang hari ini semangat dan punya roh menyala-nyala, katakan haleluya. Katakan dengan iman, rohku menyala-nyala dan aku akan terus melayani Tuhan. Katakan amin. Rohku menyala-nyala dan aku akan terus melayani Tuhan. Haleluya, di-reload. Oke. Reload, buruan reload. Biarkan roh kita menyala-nyala dan kita terus akan melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba di OBS-nya dibuka, OBS-nya dibuka, OBS. Ini ada yang buka. Nah saudara, mari sama-sama kita belajar. Di dalam 1 Tawarik, dalam 1 Tawarik 13 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya pada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Perhatikan, 1 Tawarik 13 ayat 9 sampai 10. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan di Kidon. Perhatikan, ada namanya tempat pengirikan di Kidon. Perhatikan, maka Usa mengulurkan tangannya, memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Perhatikan ini saudara. Maka Usa ini siapa? Dia anak imam. Saudara, dia imam juga. Perhatikan, dia mengulurkan untuk memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Apa yang terjadi? Maka Tuhan menyambar Usa dan Musa mati di sana. Apa yang kita pelajari tentang pengirikan ini? Saudara perhatikan ini. Tabut Tuhan dalam perjanjian lama adalah lambang kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan dalam perjanjian lama adalah lambang kehadiran Tuhan. Renungkan itu. Maka saudara ketika tabut Tuhan itu sebagai lambang kehadiran Tuhan, maka yang harus mengangkat tabut Tuhan itu adalah imam. Renungkan ini. Yang harus mengangkat tabut Tuhan adalah imam. Yang harus mengangkat tabut Tuhan adalah imam. Dengan apa? Maka ada penyangganya, maka pundak imam harus mengangkat tabut Tuhan itu. Peristiwa terjadi di pengirikan Kidon adalah seperti ini. Ketika Daud menjadi raja, dia ingin memindahkan tabut Tuhan dari Kiryat Yearim ke kota Daud. Daud rindu di mana lambang kehadiran Tuhan dipindahkan ke kotanya, di pusat pemerintahannya. Karena Daud sangat menghargai kehadiran Tuhan. Daud sangat menghargai yang namanya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Maka Daud menuliskan banyak mazmur sebagai sebuah kerinduannya akan tabut Tuhan. Karena selama masa ketika ada pada masa Israel itu, tabut Tuhan dibiarkan, tidak begitu diindahkan.
Maka Daud memindahkan tabut Tuhan dari Kiryat Yearim ke kota Daud. Renungkan itu. Tetapi saudara, dalam pemindahannya, harusnya tabut Tuhan yang memindahkan, yang memanggul harusnya imam. Tapi anehnya pada peristiwa ini, Imam Usa ini gak ngerti bagaimana cara memindahkan tabut Tuhan. Maka akhirnya tabut Tuhan itu ditaruh di atas sebuah tempat di mana ditarik oleh keledai. Renungkan ini. Saudara, tabut Tuhan harusnya yang ngangkat adalah imam. Renungkan ini. Tapi justru yang waktu pemindahannya, yang memindahkan tabut Tuhan ditaruh di atas sebuah tempat, lalu ditarik oleh keledai. Ditaruh di kereta, ditarik oleh keledai. Yang terjadi peristiwanya akhirnya adalah keledai itu tergelincir, saudara. Maka Imam Usa ini, anak imam ini, memegang. Padahal dengar, tabut Tuhan lambang kehadiran Tuhan. Dan tabut Tuhan adalah bicara tentang hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Yang harus dimuliakan, ditinggikan. Tapi yang terjadi ketika tergelincir, tangan imam ini megang tabut itu. Tuhan marah. Nah, ketika saya nangkap ini, saudara, ada satu pengertian secara rohani yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara, kitalah imamat rajani, betul. 1 Petrus berkata seperti ini, bahwa Tuhan memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Maka Tuhan menyebut engkaulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat rajani. Engkau punya urapan iman dan raja. Renungkan ini. Maka yang harusnya mengangkat tabut Tuhan itu adalah kita, di pundak kita. Yang artinya kita memberikan pundak kita untuk berkata, bertahtalah Tuhan di dalam hidupku. Bertahtalah, berdaulatlah. Tapi yang hari itu terjadi di pengirikan Kidon adalah tabut Tuhan tidak diangkat oleh imam. Tapi tabut Tuhan diangkat, ditarik oleh seekor keledai. Ini sebuah penghinaan buat Tuhan sebenarnya. Ini sebuah penghinaan akan seorang imam yang tidak pernah ngerti bagaimana cara memperlakukan hadirat Tuhan. Ketika saya merenungkan hari ini, saudara, dalam apa yang terjadi hari-hari ini, dengarkan baik-baik umat Tuhan, dimanapun Anda berada, perhatikan ini, bahwa setiap kita adalah imamat yang rajani. Tuhan mencari orang-orang siapa yang mau menjadikan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan sebagai sesuatu yang sangat penting. Sehingga dia mau berkata kepada hadirat Tuhan, Tuhan engkau segalanya, hadirlah dalam hidupku dan biarkan pundakku ini. Sepertinya kita dijadikan sebagai sebuah pijakan untuk Tuhan bertahta. Saudara, renungkan ini. Ada banyak pelayanan, ada banyak bentuk doa, ada banyak yang namanya semua segi pelayanan yang dibuat orang percaya. Tapi dengar baik-baik, setiap orang percaya tidak semuanya mereka mengerti cara memperlakukan hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Saya berdoa kita boleh menjadi orang-orang yang artinya kita pakai pundak kita untuk berkata, Tuhan bertahtalah. Seperti engkau sedang panggul untuk berkata, Tuhan bertahtalah. Dengarkan baik-baik. Waktu engkau menghormati hadirat Tuhan, engkau menghargai hadirat Tuhan, maka dengar baik-baik. Sepanjang hidupmu akan ada masa di mana kemenangan, berkat, anugerah, semua yang baik terjadi dalam hidup kita. Tapi justru di pengirikan Kidon, dengarkan baik-baik, terjadi yang sebaliknya. Karena ada imam yang tidak tahu bagaimana cara memperlakukan tabut Tuhan. Saudara, kalau saudara baca dari peristiwa ini, maka Daud bingung. Imam aja mati. Daud punya kerinduan. Daud sangat menghormati Tuhan. Tapi ini imamnya nggak ngerti. Mati di sana. Lalu akhirnya Daud memindahkan tabut Tuhan itu ke rumah Obed Edom. Dan saudara, nanti firman Tuhan mencatat.
Selama 3 bulan di tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom, apa yang terjadi? Tuhan memberkati apa yang ada di rumah Obed-Edom. Semuanya ada dalam berkat Tuhan. Karena ada kehadiran Tuhan di sana. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Obed-Edom? Kalau nanti kita baca seterusnya, Obed-Edom ini akhirnya dengan anak-anaknya adalah orang-orang yang melayani di pondok Daud. Mereka yang memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Berarti apa yang dilakukan Obed-Edom terhadap hadirat Tuhan? Dia sangat menghormati, dia menyembah Tuhan, dia memberikan pujian pengagungan. Karena kalau kita telusuri, Obed-Edom adalah termasuk bagian dari orang-orang Lewi. Dia tahu bagaimana kisah tentang tabut Tuhan yang diceritakan turun-temurun. Maka ketika tabut Tuhan dipindahkan sementara di rumahnya, maka dia bawa persembahan, dia bawa pujiannya, dia menghormati apa yang terjadi. 3 bulan lamanya berkat Tuhan ada atas Obed-Edom. Maksud saya seperti ini. Di tempat pengirikan Kidon harusnya itu menjadi sebuah cerita tentang kemenangan dan hal yang dahsyat. Tapi karena ada orang imam bahkan yang gak ngerti cara memperlakukan hadirat Tuhan, yang gak ngerti bagaimana menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya, apa yang terjadi? Justru mendatangkan kematian. Hari ini saya hanya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua. Kenapa dalam ibadah kita memuji Tuhan? Kenapa dalam penyembahan kita, dalam setiap hampir semua ibadah, baik liturgi, Protestan, karismatik, selalu ada nyanyian pengagungan yang dinyanyikan kepada Tuhan? Karena kita menyadari bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian penyembahan. Maka sebenarnya waktu kita menyembah Tuhan, kita juga sama seperti sedang membangun tata. Atau kalau saya bisa umpamakan, seperti engkau pakai pundakmu untuk berkata Tuhan, bertatalah, bertatalah. Waktu engkau bisa menghargai yang seperti ini. Ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, ketika kehadiran Tuhan ada, engkau menghormati, engkau bukan hanya sekedar menganggap pujian penyembahan sebagai sesuatu yang biasa. Kehadiran Tuhan bukan hanya sebagai sesuatu yang, ini kan masih minggu depan masih ada ibadah lagi. Bukan orang yang hanya sekedar menganggap ibadah jadi sesuatu yang rutinitas yang tanpa makna. Tapi menjadi sebuah kehidupan di mana ketika engkau datang hampiri dia, engkau sedang seperti ini sudah, engkau mempersilahkan, bahkan istilah saya, engkau seperti sedang menunduk dan berkata, Tuhan, pakai ini Tuhan, pakai pundak saya ini Tuhan, supaya engkau bertata. Sepertinya seperti itu, waktu engkau menyembah, bertatalah Tuhan. Waktu itu terjadi saudara, di pengirikan itu, Tuhan akan memisahkan mana yang benar-benar menghargai Tuhan dan kehadirannya. Dan mana yang sebenarnya tidak pernah mengerti cara memperlakukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saya berdoa, kita semua, baik saudara dari denominasi manapun, ketika engkau menghargai kehadiran Tuhan dalam ibadahmu, saya percaya engkau akan seperti Obed-Edom. 3 bulan selama tabut Tuhan ada di rumahnya, berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Hal yang sama, kalau engkau izinkan, engkau sebagai imamat rajani, engkau berkata, aku menghormati kehadiranmu Tuhan. Aku menghormati di tempat pengirikan itu, harusnya ada berkat. Maka ketika engkau izinkan hadirat Tuhan turun atas hidupmu, dan engkau ngerti bagaimana memperlakukannya, maka lihat, hidupmu akan mengalami perubahan dalam aspek hidupmu. Maka engkau akan lihat kedahsyatan demi kedahsyatan, kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan terjadi dalam hidupmu. Saudara renungkan, setelah 3 bulan di rumah Obed-Edom, Daud ngerti bagaimana cara memperlakukan. Maka perhatikan, maka Daud berubah. Maka Daud meminta para imam memanggul namanya tabut Tuhan itu. Akhirnya apa yang dilakukan Daud? Setiap 6 langkah dia korbankan kambing, domba. Setiap 6 langkah dikorbankan kambing. Dan dikatakan Daud menari-nari, memuji-muji Tuhan sampai ke kota Daud. Perhatikan, apa yang dilakukan Daud sebenarnya adalah bentuk sebuah penghormatan. Dan perhatikan, semenjak
Daud mengizinkan tabut Tuhan ada di kota Daud. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Selama 40 tahun pemerintahan Daud, Daud mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saya mengajak Bapak Ibu, setiap kita yang ngerti memperlakukan hadirat Tuhan, engkau yang berdoa, engkau yang menyembah, engkau yang punya waktu khusus dengan Tuhan. Ketika engkau hargai hadirat Tuhan, saya berani berkata malam hari ini, tidak kekurangan apapun, bahkan mujizat yang engkau butuhkan ada dalam hadiratnya. Katakan amin. Katakan amin. Tuliskan dengan iman. Kalau ada hadirat Tuhan dan engkau tahu bagaimana memperlakukan hadirat Tuhan, maka akan ada mujizat yang kau butuhkan di sana. Berkat yang kau cari ada di sana. Dan itulah yang akan Tuhan curahkan dalam hidup. Di pengirikan Kidon, Tuhan mau memisahkan mana yang tahu bagaimana memperlakukan hadirat Tuhan dan mana yang tidak. Maka saudara butuh hati yang sederhana dan terus ngerti hatinya Tuhan. Jangan pakai lembu sapi, jangan pakai kekuatanmu sendiri untuk engkau ngangkat tadi tabut Tuhan itu. Tapi izinkan roh Tuhan yang menuntun engkau berjalan dalam keakuratan. Kehadiran Tuhan ada dalam rumah tanggamu. Engkau bagaimana tahu menghadirkan Tuhan. Hidupmu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan haleluya. Saya mau kasih sebuah kesaksian. Saudara, saya dididik Tuhan dalam pujian penyembahan lama banget. Makanya saudara, saya memang dulu adalah pemusik. Waktu main musik walaupun apa, saya diajar Tuhan bukan hanya main musik sekedar main musik. Skill boleh pas-pasan mungkin, tapi hati ini gak boleh menjadi hati yang gak ngerti bagaimana memperlakukan Tuhan. Maka ketika suatu kali dalam sebuah pelayanan, saudara waktu itu ada di pelayanan di mahasiswa, saya masih ingat, diundang sebuah retreat, bukan gereja karismatik, saya diajak untuk menyampaikan firman Tuhan waktu itu. Saya masih ingat pemain musiknya pun main musiknya hanya pakai gitar biasa gitu, bukan gitar listrik, gitar akustik. Lalu waktu main musiknya pun ketika saya ajak nyanyi pun gak bisa. Sampai akhirnya saya berkata gini, udah tenang aja, wes gak usah pakai musik, kita akapela, kita nyanyi. Saya ngerti mereka bukan orang karismatik, saya ajak nyanyi haleluya 12 kali. Saya ngajak nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Saudara maaf ya, bukan apa-apa. Mereka kan karena sudah terbiasa nyanyi, ya hanya nyanyi biasa. Bahkan mereka biasa nyanyi dengan pecah suara, indah sekali. Tapi saya mengajak gini, ayo nyanyi dengan hati. Nyanyi, ketika engkau menyanyikan pujian ini, engkau membayangkan. Haleluya itu kan berkata halal, bicara tentang memuji. Ya Yahweh, engkau memuji, memuliakan Tuhan Allahmu. Saya mengajak mereka membayangkan, waktu engkau memuji Tuhan, engkau sedang membangun tahta dan berkata, Tuhan hadirlah. Saya ajak mereka hanya hal yang simple. Karena waktu itu pas saya dapat bagian di sesi terakhir. Maka waktu saya ngajak mereka nyembah haleluya, haleluya. Apa yang terjadi saudara? Maaf ini, mereka bukan orang karismatik. Mereka nyanyi nyembah yang biasanya hanya nyanyi sebagai sebuah hal protokoler. Hanya sesuatu yang liturgi, sesuatu yang bisa. Tapi hari itu saya bisa melihat ada hadirat Tuhan yang turun, yang sangat tebal dan kuat. Apa yang terjadi? Orang-orang mulai saudara, yang tadinya ketika saya ajak saudara untuk nyanyi berdiri aja, pengennya itu, maaf ini, pengennya duduk, kadang nyanyi itu, karena ini mahasiswa saudara. Ini anak-anak muda gitu, bersemuanya. Dan mereka sepertinya kadang ada yang nyanyi yang sungguh-sungguh, ada yang gak niat-niat. Tapi dengar, waktu hadirat Tuhan itu turun, apa yang terjadi? Orang yang nyanyi tadi, mulai ada yang meneteskan air mata, gak kependung, mereka gak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba yang mulai berdiri, yang saja mulai bersujud, ada yang mulai sampai berlutut, ada yang sampai akhirnya dilawat Tuhan mereka, sampai ada sesuatu yang meluap dalam hati mereka.
Dan saya tahu ini bicara Roh Kudus sedang bekerja, kehadiran Tuhan ada. Apa yang terjadi? Saya terus ajak mereka menyembah. Maaf, saya enggak bahasa roh. Tapi saya berkata haleluya, terus haleluya. Saya ngomong haleluya. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya mulai diam, mulai hatinya digerakkan. Mereka enggak pria, yang enggak wanita. Mereka semua boleh mengalami Tuhan. Dan hari itu mulai lawatan Tuhan bekerja. Dan mulai ada kesembuhan, ada kelepasan, ada sesuatu mulai pertobatan mengalir. Dengarkan baik-baik. Saat hadirat Tuhan, ada orang-orang yang bagaimana dia ngerti, bagaimana menghormatinya, bagaimana memperlakukan. Dengar baik-baik saudara. Maka ada sesuatu yang akan ambil alih dalam hidup kita. Bukan lagi saya, bukan lagi ceritanya kita, tapi dia yang akan bersemayam dalam pujian umatnya. Maka di pengirikan ini Tuhan akan memisahkan orang-orang yang benar-benar menghargai Tuhan dan hadiratnya dengan orang yang gak pernah ngerti hadiratnya. Suatu kali Tuhan akan pakai orang-orang yang menghargai dengan dahsyat. Sehingga orang-orang yang mereka gak pernah ngerasain, mereka juga akan mengalami lawatan dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saudara, waktu kita bisa ngerti ini saudara, betapa dalamnya nanti. Saudara akan sangat punya kerinduan. Bahkan istilah saudara akan nyandu. Sepertinya kalau engkau enggak ngalami itu, engkau akan mengalami sesuatu. Kok ada yang lain? Tuhan, aku mau minta. Bukan lagi doamu menjadi sebuah doa yang hanya liturgis, tapi menjadi sebuah doa yang penuh iman. Penyembahanmu menjadi penyembahan yang penuh iman. Hadirat Tuhan mulai turun dan engkau boleh merasakan, ya Tuhan bertahtalah, bertahtalah. Waktu itu turun, saudara. Percayalah, kuasa, berkat, pemulihan, kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Tapi pertanyaannya, tidak semua orang ngerti ini. Maka saudara bicara penyembahan, bicara tentang sebuah bagaimana menghargai hadirat Tuhan, adalah bicara tentang hidup kita. Kalau Bapak Ibu punya hati yang benar mengasihi dia, engkau akan mengerti bagaimana ketika dia hadir dalam hidup. Bahkan malam hari ini, dia pun hadir. Engkau yang di Malaysia, engkau yang ada di tempatmu, Tuhan hadir menjamah hidupmu. Tuhan bertata dan ingin mengurapi engkau. Saya rasain ada sesuatu yang mengalir. Saya berdoa Bapak Ibu adalah menjadi orang yang diketemukan seperti Obed-Edom, seperti Daud. Itulah engkau. Di akhir zaman orang punya hati yang sangat mengingini dan bagaimana engkau menghormati Tuhan dan hadiratnya. Waktu terjadi saudara, hal yang luar biasa sedang bekerja buat kita. Katakan amin. Yang kedua, yang pertama pengirikan Kidon. Tuhan mau memisahkan yang menghargai dan menghormati hadirat Tuhan dan dia, pribadinya, dan orang yang tidak. Yang kedua adalah, saudara, 1 Tawarik 21 ayat 1-2, ayat 18 dan 22, nanti saya bacakan. 1 Tawarik 12 ayat 1-2. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Perhatikan, iblis bangkit membujuk Israel, membujuk Daud untuk ngapain? Menghitung orang-orang Israel. Ngapain hitung? Untuk menghitung kekuatannya. Ngapain hitung? Karena dia ingin menunjukkan seberapa kuatkah tentaranya. Kenapa dia hitung? Ingin menunjukkan bahwa kalau tentaranya kuat, tentaranya banyak, dari ujung ke ujung dalam pemerintahnya dia bisa berkata bangga. Perhatikan, iblis yang bujuk. Perhatikan, hati-hati. Orang yang diurapi Tuhan pun setan punya ada celah, maka dia bisa bujuk engkau. Perhatikan. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Perhatikan, lalu apa yang terjadi? Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud, bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Kenapa? Karena Tuhan marah, Tuhan menimpakan tulah atas daerahnya, atas Israel. Renungkan,
Ketika Daud mulai sombong, ketika Daud mulai menghitung pasukannya, saudara, dia mulai merasa bangga dengan apa yang dia bisa, maka Tuhan kirim Gad untuk berkata kepada, kirim malaikat kepada Gad untuk berkata, tegur itu. Karena itulah Tuhan ada di sana. Karena Daud mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Maka akhirnya di ayat yang ke-18 Tuhan menyuruh supaya Daud itu pergi ke pengirikan di Ornan, saudara. Di Ornan ngapain? Ini disebut juga pengirikan Arauna. Untuk buat mezbah di sana supaya tulah itu berhenti. Apa maksud dari tempat pengirikan yang kedua? Tempat pengirikan ini untuk memisahkan hidup kita dari orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Perhatikan, pengirikan Ornan akan mengingatkan kita antara orang, memisahkan antara orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Renungkan ini. Saudara, berapa banyak hari-hari ini ketika orang kuat dengan modalnya, kuat dengan pekerjaannya, kuat dengan semua aset, semua karyawannya yang hebat-hebat. Dengar, jangan bangga karena engkau lihat semuanya itu. Maka ketika engkau mulai menghitung, engkau mulai mengandalkan itu sebagai sesuatu yang engkau banggakan, suatu kali engkau akan kecewa. Dengarkan baik-baik. Maka firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia. Kalau sudah mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan manusia, yang ketiga pasti hatinya menjauh daripada Tuhan, karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Perhatikan ini, makanya di pengirikan Ornan atau pengirikan Arauna itu, Tuhan mengingatkan untuk memisahkan antara orang yang mengandalkan dirinya dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara renungkan, semua pencapaian yang terbaik dalam hidup kita terjadi bukan karena mau kita, betul? Terjadi bukan karena kebisaan kita, terjadi bukan karena kita hebat. Semua yang kita dapatkan dalam hidup kita, semua boleh terjadi karena Tuhan dan anugerahnya dalam hidup kita. Maka firman-Nya berkata, bukan oleh kuat gagahku, tapi oleh rohmu. Sebenarnya segala sesuatu terjadi karena Tuhan yang memberkati kita. Tapi seringkali yang terjadi di pengirikan ini adalah ada orang-orang yang merasa bangga, merasa bisa, merasa mampu, merasa kuat, merasa sanggup dengan dirinya sendiri. Saudara dengarkan teguran Tuhan malam hari ini. Kalau engkau mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau mulai mengandalkan dirimu sendiri, maka yang terjadi setelah itu hatimu menjauh daripada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Terkutuklah orang yang seperti ini. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Maka firman Tuhan menyebut kita, dialah pokok anggur kita itu ranting-rantingnya. Di luar pokok kita itu tidak bisa apa-apa. Tapi berapa banyak orang melihat di rantingnya mulai ada daun, muncul buah. Apa yang terjadi? Dia berpikir bahwa ini terjadi karena saya ranting yang baik. Dengar, kita bisa berbuah, kita bisa terima mujizat, kita terima pengurapan yang dahsyat, kita terima kelimpahan. Semua karena Tuhan, amin. Tapi berapa banyak ada orang-orang yang merasa dirinya hari ini berkata, aku bisa karena saya memang pinter, saya punya otak cerdas, saya punya ini. Dengarkan baik-baik saudara. Jangan sampai ada sesuatu utusan iblis yang menggocoh saudara, karena saudara jadi sombong. Jaga hati kita. Saya pun belajar. Saudara, jadi hamba Tuhan, gampang untuk sombong. Apalagi kalau dipakai Tuhan, gampang nih sombong. Gampang nih hati ini mengandalkan diri sendiri. Maka ketika diingatkan Tuhan, hati saya ini selalu akan pegang, saya akan pegang dada. Saya waktu lagi makan sebenarnya saya sudah siapkan khotbah yang lain. Tiba-tiba waktu lagi makan,
Tuhan bicara suatu, sampaikan ini. Saya lagi bercakap-cakap sama istri, tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati, nanti sampaikan ini. Saya langsung ingat, saya pegang dada, Tuhan ampuni. Kalau hati ini mulai ada sesuatu yang sombong, mulai mengandalkan kekuatan, mengandalkan pekerjaan suami yang baik, mengandalkan anak-anak yang mungkin hebat karirnya, mengandalkan kekayaanmu, mengandalkan apa yang kau bisa dengar, semua itu fana. Kalau Tuhan mau hari ini sekejap, habis semua saudara. Tapi Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mau tetap jadikan Tuhan segala-galanya sebagai sumber atas segalanya. Betul saudara. Berapa banyak orang ketika karirnya mulai diangkat, hatinya mulai berubah. Berapa banyak orang mulai lihat tokonya rame, mulai diberkati, mulai sombong nih hati. Mulai lupa Tuhan, gak beribadah. Ada orang yang karir jabatannya mulai dinaikkan, mulai gak berani berdoa seperti biasanya di muka umum dia berdoa. Mulai hari ini jaga image supaya orang gak ketahuan bahwa saya Kristen. Padahal semua pencapaian kita semua karena Tuhan. Daud lihat dia terbujuk oleh setan, terbujuk oleh iblis untuk apa? Ngitung kekuatannya sendiri. Dia mulai ngitung dari Bersyabel sampai Dan. Kenapa dihitung? Karena dia ingin melihat seberapa kuatkah dia. Tuhan marah lihat itu. Ditimpakan tulah atas negerinya. Maka Daud menyadari ketika Gad, Nabi Tuhan diutus kepada dia, dia berdosa. Lalu dia mendirikan mezbah di pengirikan Ornan di Araunah itu saudara. Untuk mengingatkan supaya tulah itu berhenti. Untuk mengingatkan bahwa bukan kuat gagah kita bisa mengalami janji Tuhan. Semua karena Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu malam hari ini. Semakin engkau mengandalkan Tuhan, semakin karir, semakin hidup kita, semakin perjalanan kita, semakin diangkat Tuhan. Semakin Tuhan itu akan promosikan kita. Orang yang rendah hati, orang yang ada hatinya sederhana, gampang diangkat. Tapi orang yang merasa dirinya sudah di atas, sudah mentok karena posisinya air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi orang yang taruh dirinya di atas, biasanya susah untuk menerima berkat. Maka saya mengajak kita, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Biarkan Tuhan yang tinggikan kita dengan caranya, dengan waktunya. Sehingga setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, kita boleh berkata, semua karena anugerah Tuhan. Katakan dengan iman. Katakan dengan iman, tuliskan dengan iman seperti ini. Semua yang terjadi, semua berkat yang aku terima, semua kemurahan yang aku terima, semua karena Tuhan. Tuliskan dengan iman. Semua yang terjadi, semua berkat yang aku terima, semua kemurahan yang aku terima, semua kelimpahan yang terjadi, semua karena Tuhan. Karena orang yang bisa menyadari itu adalah orang-orang yang akan terus diangkat Tuhan lebih tinggi. Amin. Maka di pengirikan Araunah ini, saudara, Tuhan ingin pisahkan siapa yang benar mengandalkan dia dan siapa yang gak bergantung kepada dia. Saudara, saya mau kita semua menjadi orang-orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Waktu kita mengandalkan Tuhan, sebenarnya di sanalah kekuatan kita, di sanalah mujizat kita. Amin. Saudara percaya bahwa waktu saudara mengandalkan Tuhan, sebenarnya hidupmu semakin ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Diberkatilah hidup. Dan saya mau Bapak Ibu Saudara semua inilah orang-orang yang akan terus mengalami janji Tuhan. Yang sepakat katakan amin, katakan amin, katakan haleluya. Amin, amin saudara. Amin. Setiap didikan Tuhan dalam hidup kita, baik dalam masa-masa kita mengalami proses, maupun kadang ada sesuatu penderitaan atau pergumulan yang kita alami.
sebenarnya bukan untuk menghancurkan saudara, bukan. Tapi itu untuk mengangkat kita supaya hati ini saudara diremukkan. Saudara, saya pernah baca satu buku, Remuknya Insan Keluarnya Roh. Kalau daging kita itu diremukkan, daging kita ini saudara benar-benar kita remukkan, yang keluar itu adalah roh. Roh itu bicara sesuatu kehidupan. Bukan lagi sombong, bukan lagi aku, bukan lagi bicara apa. Kalau sudah tanya, Pak, apakah Tuhan sering tegur Bapak dalam hal ini? Sering, saudara. Hati ini, saudara, bisa jadi kadang itu melenceng. Kadang hati ini bisa merasa bisa. Maka saya mau mengingatkan Bapak Ibu, kalau hari ini ada didikan Tuhan dalam hidupmu, nikmati didikan Tuhan itu. Rendahkan hatimu. Jangan cari siapa yang salah. Yang dibutuhkan hanya hati yang mau berkata, aku mau berubah Tuhan, aku mau bertobat. Daud itu waktu ditegur Gad, dia raja saudara. Dia enggak marah, tapi dia bersujud. Dan dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Maka dia ikutin perintah Tuhan, ngapain? Dia mendirikan mezbah, dipengirikan di Ornan atau di Arauna itu. Kenapa? Karena dia sadar. Orang yang enggak sadar, seringkali itulah orang yang terjebak pada sebuah kesombongan dan mengandalkan dirinya sendiri. Saya berdoa malam hari ini, biarkan apa yang kau andalkan dalam hidupmu, bukan orang tua, bukan kekayaanmu, bukan pekerjaan suamimu, bukan suamimu, bukan kekayaanmu, bukan promosi titelmu, bukan itu semua. Tapi biarkan hari ini yang kita andalkan, hanya satu-satunya, nama Yesus Tuhan dalam hidup kita. Waktu engkau andalkan dia, sebenarnya dia akan membawa hidupmu terus naik. Nah, banyak orang ini seringkali enggak ngerti. Waktu baru diberkati, hatinya sombong, melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Saudara, ayo dalam Tuhan. Bahkan di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kayak gini saudara, yang kita enggak pernah tahu kapan, kita melihat zaman semakin jahat. Ada orang-orang yang Tuhan cari. Siapa yang mau mengandalkan dia, Tuhan cari. Biarkan itu didapati di antara kita dan kita semua yang hari ini ada. Dapati hati ini tetap sederhana. Hati yang mau seirama, selaras dengan hatinya Tuhan. Amin, saudara. Saudara nangkap apa yang saya tangkap, yang saya sampaikan hari ini. Biarkan Tuhan dapati semua bicara hati, saudara. Hati yang mengasihi, yang memperlakukan Tuhan dan hadiratnya. Kita hormati. Yang kedua, di pengirikan Arauna, ada orang-orang yang ngerti bagaimana apa yang aku terima semua karena Tuhan. Aku enggak mau sombong, aku mau izinkan Tuhan berkarya. Waktu saudara bisa gini, saudara akan lihat mujizat, perkenanan, berkat Tuhan semakin dahsyat dalam hidupmu. Doa saya, setiap kita malam hari ini, kita terus diangkat Tuhan. Berkat Allah, mujizat, perkenanan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Engkau Tuhan segalanya dalam hidup kami. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Biarkan hati kita selaras dengan hatinya. Sama-sama katakan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu
selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Katakan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Mari terus punya hati yang menyembah, hati yang menghargai Tuhan, saudara. Ketika kita dalam hari-hari seperti ini, biarkan hati kita terus selaras dengan Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ya Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatiku. Mari umat Tuhan katakan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Ya Tuhan, ya Tuhan, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Mari saudara 1-2 menit ke depan sebelum kita selesai, ayo nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan dengan hatimu. Di pengirikan Kidon, Tuhan mau memisahkan siapa yang mau menghormati Tuhan dan hadirat-Nya. Biarkan Tuhan dapati hati itu, hati seperti Obed Edom, hati seperti Daud yang mengasihi Tuhan. Setiap 6 langkah dia korbankan sedomba. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia gak peduli seberapa banyak harganya.
Dia menari dan dia berkata, Tuhan Engkau lebih berharga dari apapun. Biarkan Tuhan dapati hati yang sederhana itu di dalam hati kita. Yang kedua, dipengirikan arauna, dipengirikan ornan. Saudara, Tuhan mau kita sama-sama menjadi pribadi yang terus mengandalkannya. Sesungguhnya waktu engkau mengandalkannya, engkau sedang mengizinkan Dia yang berperang ganti engkau. Semua pencapaian, semua yang kita terima, semua karena Tuhan. Tidak ada satupun karena kekuatan kita, tidak ada satupun karena kita, semuanya karena Tuhan. Biarkan malam hari ini, setiap kita semuanya, setiap kita semua didapati punya hati yang menghormati Dia, menghargai Dia, mengandalkannya lebih daripada tahun-tahun sebelumnya, lebih daripada hari-hari selanjutnya sebelumnya. Kita mau mengandalkan Tuhan lebih lagi. Ora mahakana masana. Ajari aku, ajari aku mengerti perasaanmu ya Tuhan, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Terima kasih. Terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih buat umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dapati hati ini sederhana Tuhan. Dapati hati ini. Ampuni kalau ada banyak hal yang salah dan bawa kami untuk mendekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan yang baik. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu, angkat tangan kita. Hamba berdoa biarkan Tuhan mereka tangkap firman-Mu. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, semakin mereka mengandalkan Tuhan. Hamba melepaskan pengurapan Tuhan. In Jesus name. Keintiman. Hati yang sederhana. Hati yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Turun dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Terima urapan. Terima apa yang baik yang Tuhan taruh dalam hidupku. Hati yang menyembah. Hamba impartasikan buat seluruh umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terjadi dan tercurah atas umat. Terima kasih. Terus dapati hati kami selaras dengan Tuhan. Biarkan kami didapati menjadi hamba-hamba Tuhan yang terus mengasihi Tuhan. Blessing Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang dikirimkan. Hamba percaya kesembuhan daripada Tuhan mengalir.
kesembuhan daripada Tuhan mengalir atas tubuhmu sekarang ini juga. Anak-anakmu, keluargamu, pemulihan dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, aku berkata di dalam nama Yesus terjadilah. Berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat malam ini Roh Kudus. Kau mengajari kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama berkata amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau ada pokok-pokok doa yang secara khusus, yang urgen, yang memang butuh Bapak Ibu sama-sama untuk didukung dalam doa, Bapak Ibu bisa kirimkan kepada kami di nomor WA yang ada di 0896 64 700 700. Ataupun mungkin di antara Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kesaksian bagaimana Tuhan campur tangan, Bapak Ibu bisa juga tuliskan ke nomor WA saya. Saya berdoa biarkan kita semua terus terhubung menjadi keluarga rohani di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya malam hari Tuhan terus menyegarkan kita, amin, dengan hati yang sederhana. Doa saya, biarkan kita terus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang di negara lain, Anda yang bekerja di sana, atau Anda yang memang tinggal, tadi ada di Malaysia, ada di Hong Kong, ada di Singapura, yang ada dimanapun, bahkan di pulau-pulau lain di Indonesia, saya berdoa, biarkan Tuhan dapati engkau menjadi Daud-Daud di akhir zaman ini. Kau punya hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya berdoa, saya Pastor Elisa, saya undur diri dan sampai ketemu dalam besok pagi dalam Intimate Worship jam 5 pagi dan kita kembali sama-sama untuk kita menyembah Tuhan. Saya undur diri dan saya berkata God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.